Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Misteri Kematian Anggi di Toilet Sekolah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so let's begin. Pak, tolong jawab dengan jujur pertanyaan Nisa ya. Cuma Bapak yang tahu kasus ini, ucap Nisa memohon dengan wajah memelasnya. Maksudnya gimana, Nis? Bapak gak paham, sahut Joni. Bapak kenal Anggi, sahabat Nisa kan? Yang baru seminggu yang lalu meninggal, tanya Nisa. Anggi? Oh, iya ya, kenal. Kenapa? Jawab Joni. Tolong ceritain awal mula Bapak nemuin jasad Anggi, Pak, pinta Nisa. Bukan Bapak yang nemuin, Neng, ucap Joni. Kalau bukan Bapak terus siapa lagi? Sedangkan petugas kebersihan yang bersihin kamar mandi di sini kan cuma Bapak doang, sangkal Nisa. Sumpah, bukan Bapak, Neng. Bapak gak tahu apapun tentang kematian sahabat Neng itu gimana. Tapi kalau kenal ya Bapak emang kenal. Soalnya dulu Anggi pernah bantuin keluarga Bapak pas masih kesusahan, sahut Joni. Terus kalau bukan Bapak siapa dong, Pak? Tanya Nisa melemas sebab ia belum menemukan titik terangnya. Tet, bel sekolah pun telah berbunyi. Mending Neng masuk kelas dulu aja sebelum ada yang lihat Neng kesini. Bahaya, saran Joni. Tapi Pak, tinggalin alamat rumahnya Neng aja, ucap Joni. Dengan mata berbinar dan penuh harap, Nisa langsung merogoh sakunya mengeluarkan kartu identitas sekolah. Lalu ia memberikan ke Pak Joni. Ini Pak, Nisa tunggu kabar baiknya, ucap Nisa sambil menyerahkan kartunya. Makasih ya Pak, Nisa masuk dulu, ucap Nisa. Lalu ia segera masuk ke dalam kelasnya sebelum ia ketahuan guru BK yang berpatroli di luar gedung sekolahnya. Sesampainya di kelas, ia baru teringat jika ia sudah tidak tinggal di rumah itu. Ia pun memainkan ballpoint yang dipegangnya sambil memikirkan bagaimana ya caranya itu agar tahu jika nanti Pak Joni ke rumahnya. Nisa, sekali lagi saya lihat kamu tidak fokus ke pelajaran. Ibu bakal hukum kamu berjemur di bawah tiang bendera. Sana cuci muka dulu, tegur Bu Risa yang sedang mengajar matematika. Iya maaf Bu, saya izin ke toilet dulu, ucap Nisa. Iya silakan. Jangan lama-lama, sahut Bu Risa. Nisa keluar dari kelasnya menuju ke toilet. Entah kenapa dia lebih memilih ke toilet depan padahal toilet belakang jauh lebih dekat. Saat dia berjalan ke toilet depan, ia tak sengaja mendengar percakapan Pak Joni yang entah dengan siapa di ruang BK. Kau ingatkan janjimu apa? Tanya seseorang yang ada di dalam ruangan BK. Ingat Pak, jawab Joni sambil menundukkan kepalanya. Kau tahu kan konsekuensinya apa jika ada yang tahu tentang kasus ini? Tanyanya lagi. Iya tahu, jawab Joni terbata. Baiklah, bersihkan ruangan ini dulu sebelum kau melanjutkan tugas yang lainnya. Aku akan mengisi kelas lain, pintanya lalu meninggalkan ruangan itu. Nisa yang mendengar suara langkah kaki keluar dari ruangan itu pun ia langsung mencari tempat untuk bersembunyi. Untung saja dia tidak ketahuan. Setelah dirasa aman, Nisa masuk ke dalam ruangan BK. Pak Joni, panggil Nisa dengan suara pelan. Nisa, kok di sini? Ini masih jam pelajaran kan? Nanti kalau ada yang lihat gimana? Ucap Pak Joni panik sambil celingukan keluar ruangan. Aman Pak, Nisa cuma mau kasih ini ke Bapak. Hubungi aja nomor Nisa Pak kalau nanti jadi. Nisa pergi dulu,
Ucap Nisa lalu ia pergi setelah menyerahkan secari kertas ke Pak Joni yang berisi nomor ponselnya. Joni menatap secari kertas itu dengan perasaan yang dilema. Ada rasa tak tega di hatinya, tetapi di sisi lain dia dipercaya untuk tidak membocorkan hal apapun yang ia ketahui di sekolah ini. Ia menyimpan kertas itu di saku bajunya lalu ia segera melanjutkan pekerjaannya. Singkat cerita, bel pulang sekolah pun telah berbunyi. Nisa pulang mengendarai sepeda motornya dengan perasaan penuh harap. Ia sangat berharap jika kasus kematian sahabatnya itu segera menemukan titik terangnya. Nisa terus saja mundar-mandir sambil memegang ponselnya. Pikiran dan hatinya terasa gelisah, menunggu kabar dari Pak Joni. Padahal sudah pukul 7 malam tetapi notifikasi pesan yang ditunggunya tak kunjung muncul. Duh, Pak Joni kok belum kabarin aku sih? Apa jangan-jangan kesasar kali ya? Gumam Nisa. Kamu kenapa sih? Nih, aku liatin dari tadi mundar-mandir mulu. Tanya Rati lalu ia duduk di ruang tamu. Aku masih nunggu kabar baik, Bu, jawab Nisa. Kabar baik apa? Tanya Rati penasaran. Tring. Bunyi notifikasi pesan di ponsel Nisa. Aku pergi dulu, Bu. Nanti kalau jam 9 belum pulang dikunci dulu aja, Bu, pintunya. Ntar aku telepon Ibu ya. Pamit Nisa setelah membaca secari pesan di ponselnya. Mau kemana Nisa? Tanya Rati. Ada deh Bu, pokoknya urgent. Duluan ya Bu, jawab Nisa lalu ia berlalu pergi menggunakan sepeda motornya. Nisa mengendarai kecepatan sepeda motornya dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Tak lama kemudian ia pun telah sampai di rumahnya. Ayo Pak, masuk, ajak Nisa setelah ia berhasil membuka pintu rumahnya. Kok sepi Nis? Ibu kamu kemana? Tanya Pak Joni setelah ia duduk di kursi ruang tamu. Iya Pak, lagi nggak di rumah, jawab Nisa sambil membawakan minuman dan cemilan. Oh, saut Pak Joni. Gimana Pak? Bisa langsung dimulai kan ceritanya? Tanya Nisa. Iya Nis, jawab Pak Joni. Jadi sebenarnya bukan Bapak yang menemukan kematian Anggi, Nis, ucap Pak Joni. Nisa yang mendengar ucapan itu pun tubuhnya terasa lemas. Ia langsung menyender di kursinya. Terus gimana Pak? Aku udah nungguin loh Pak dari tadi. Masa gini sih jadinya? Ya Tuhan, ucap Nisa dengan suaranya yang terdengar lemas. Iya, emang bukan saya nih yang lihat, tapi kembaran saya, sambung Pak Joni. Kembaran? Sejak kapan Pak Joni punya kembaran? Bukannya Pak Joni anak tunggal? Tanya Nisa kebingungan. Tidak, saya memang punya kembaran tetapi kembaran saya diadopsi orang lain. Jadi kamu gak tahu. Tapi mungkin kamu pernah lihat di sekolah, jelas Pak Joni. Siapa memangnya Pak? Tanya Nisa penasaran. Kamu kenal Pak Juna? Tanya Joni. Pak Juna? Gumam Nisa. Iya, yang baru kemarin jadi OB di sekolah. Gak tahu Pak, ada fotonya gak? Tanya Nisa. Sebentar, jawab Joni lalu merogoh ponselnya yang dia simpan di saku jaket miliknya. Lalu ia mencari foto kembarannya itu. Ini, pernah lihat kan? Tanya Joni sambil memperlihatkan foto Juna di ponselnya. Itu bukannya, ucap Nisa tergantung sambil mengingat kejadian beberapa minggu yang lalu. Oke, kita flashback on dulu. Anggi, lu ada di dalam kan Gi? Buka pintunya Gi, teriak Nisa sambil menggedor pintu toilet itu, tetapi tak ada sautan apapun dari dalam sana. Maaf dek, itu toiletnya rusak. Permisi ya, ucap petugas kebersihan kepada Nisa. Oh, rusak? Gumam Nisa lirih yang masih terdengar oleh petugas itu. Iya rusak, baru kemarin toilet ini rusak, ucap petugas kebersihan tiba-tiba. Oh, kalau boleh tahu rusak kenapa Pak? Tanya Nisa penasaran.
Pintunya macet, jadi bapak mau tempelin ini dulu biar nggak ada siswi atau siswa yang masuk, ucapnya sambil menempel kertas dengan bertuliskan toilet rusak yang sudah dicetak menggunakan kertas A4. Ya udah kalau gitu pak, maaf ya pak, saya nggak tahu. Kalau gitu saya pergi dulu ya pak, ucap Nisa lalu segera pergi dari tempat itu. Ya gak apa-apa, silakan, saut petugas itu diakhiri dengan senyumannya. Oke, kita kembali lagi ke flashback. Off. Oh iya. Nisa ingat pak, Nisa pernah ketemu pas masih nyari Anggi, ucap Nisa heboh saat ia sudah teringat. Johnny menganggukkan kepalanya. Itu kembaran Pak Johnny? Ternyata beda banget ya, tanya Nisa terheran. Iya, itu kembaran saya, jawab Johnny. Terus gimana lagi kelanjutannya pak? Tanya Nisa yang rasa penasarannya itu sangat tinggi. Jadi gini. Oke, kita beralih ke sudut pandang Juna. Bunyi ponsel Juna terus berdering. Siapa sih pagi-pagi gini nelpon? Ucapku sembari mencari-cari ponsel yang kugeletakkan di atas meja di samping tempat tidurku. Ardi, gumamku menatap layar ponsel. Ngapain dia telepon tumben banget? Emang dia gak ngajar ya? Batinku, lalu aku mengangkat teleponnya. Halo, sapaku dari seberang telepon. Ya halo, lu bisa ke sekolah buat gantiin tugas Joni gak sekarang? Cuma bersihin toilet doang terus cabut, tanya Ardi langsung ke intinya. Lah kenapa bang aku gak masuk? Lakuin kesalahan apa? Gimana tuh? Batinku terheran. Udah jam 7 gue belum apa-apa, baru juga bangun, jawabku. Gak apa-apa, udah gak usah mandi, langsung ke sekolah aja. Gue Sherlock sekarang, ucap Ardi lalu memutuskan sambungan teleponnya sepihak. Kebiasaan banget tuh anak, belum juga diiyain udah dimatiin aja. Tapi ada apa ya kok kayaknya penting banget. Cabut aja lah, siapa tahu lumayan dapat cipratan dari dia. Gumamku, kemudian aku membersihkan diri terlebih dahulu sebelum ke tempat tujuan. Sesampainya di sekolah, rupanya Ardi sudah menunggu di depan gerbang, lebih tepatnya di dalam pos security. Ada apa sih? Tanyaku yang penasaran. Nih seragamnya, pakai dulu terus kebersihin toiletnya. Langsung aja kalau udah ganti seragam toilet siswi nomor 5 itu, terus tempelin ini. Dan kalau ada yang tanya, jawab aja toiletnya rusak dari kemarin. Tapi sebelum lu ganti baju, lu kunci dulu toiletnya dari luar ya, pinta Ardi. Ada apa sih sebenarnya? Tanyaku yang masih bingung dengan arahan Ardi. Lu masih ingat Anggi kan? Dia ada di dalamnya, gak usah tanya lagi, lu pasti paham kondisinya gimana, jawab Ardi dengan raut wajah suka. Iya. Jangan sampai ada yang tahu kejadian ini. Kalau sampai ada yang tahu, lo harus siap menerima konsekuensinya. Ingat itu, ancam Ardi lalu ia pergi meninggalkan Juna. Mau tak mau Juna pun terpaksa melakukan perintah Ardi sebab ia juga termasuk pelaku dalam kasus Anggi. Setelah mengganti bajunya dengan seragam OB yang diberikan Ardi, ia pun segera menuju toilet siswi urutan nomor 5. Dan benar saja, sesampainya di sana ia mendengar erangan Anggi yang seperti menahan kesakitan. Air, aku butuh air, haus, rintik Anggi dari dalam toilet. Gawat, pasti dia mau keluar dari toilet. Aku harus segera menguncinya. Batinku, lalu aku berlari menuju toilet urutan nomor 5 dan menguncinya dari luar. Kenapa toilet ini tidak bisa dibuka? Batin Anggi terbingung. Brak brak brak, suara gedoran toilet dari dalam. Anggi berusaha membuka toilet itu dengan sisa tenaganya. Tubuhnya terasa lemas. Ia benar-benar membutuhkan air saat ini. Di saat yang bersamaan pula ia harus mengejar sebab janin yang dikandungannya seperti terus saja mendorong keluar dari dalam perut. Namun naasnya, Anggi tak kuat saat ia mau melahirkan anaknya. Ia mengalami pendarahan yang sangat banyak hingga ia dan anaknya meninggal dunia di waktu yang bersamaan. Apa dia sudah tiada ya? Mengapa aku tak mendengar suaranya lagi? Gumamnya dari dalam toilet sebelah Anggi. Baunya sangat amis. Apa dia mengalami pendarahan ya? Lalu dia meninggal. Astaga, aku
Aku benar-benar bodoh mau saja disuruh melakukan ini oleh Ardi. Batin Juna mengingat semua terasa sangat fatal. Aku harus segera membereskannya lalu pergi dari sini. Tekadnya lalu dia keluar dari toilet dan mengambil cairan pembersih lantai untuk menyamarkan bau amisnya. Untung saja toilet ini sepi jadi tidak ada yang melihatku. Gumamnya sambil mengusap peluh di dahinya. Kalau begini mah nggak bisa kalau langsung ditinggal pulang. Sedangkan jasanya saja masih di sini. Biarkanlah. Yang penting aku sudah menjalankan tugas ini. Biar nanti saja kalau sudah waktunya pulang aku kembali lagi ke sini. Gumam Juna. Dia pun pergi dari tempat itu untuk mengambil kertas penanda bahwa toilet itu rusak. Saat dia kembali lagi ke toilet siswi, dia terkejut saat dirinya mendengar seseorang siswi yang terus menggedor pintu toilet dan meneriaki nama Anggi. Jantungnya berdegup kencang. Dia takut jika dia mencurigainya. Dia tarik nafas dalam-dalam sebelum menghampirinya supaya rasa gugupnya sedikit berkurang. Setelah dirasa sedikit lebih tenang, dia pun memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam toilet itu. Lebih tepatnya menghampiri wanita itu. Singkat cerita, Juna sudah berada di rumah. Tetapi sepanjang perjalanan dia terus saja kepikiran tentang Anggi. Dia merasa tak tega menghubunginya seperti tadi. Namun dia pun sadar jika dia ikut memperkosanya juga di saat malam tahun baru kala itu. 1 minggu berturut-turut dari malam hingga pagi hari, dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bayangan wajah Anggi terus saja berputar di ingatannya. Ia pun kerap kali mengganggunya, bahkan seringkali menampakkan wujudnya di depannya. Dia tak kuat jika memendam ini sendirian. Akhirnya Juna pun memilih untuk memberitahu ke kakaknya. Dia pun tak peduli jika nantinya Ardi akan menyakitinya. Jika berita ini akan tersebar, yang penting arwah Anggi bisa pergi dengan tenang. Keesokan paginya, Juna bercerita dengan kakaknya Joni. Dari awal kejadian sampai terakhir dia mengujinya di toilet. Tidak ada yang dia tutup-tutupi satupun. Ia begitu syok mendengar ceritanya. Dia pun siap jika nantinya dia kena marah olehnya. Dia sangat kecewa dengan kesalahan yang Juna perbuat. Tetapi mau gimana lagi? Pasti keluarga Anggi merasa sangat kehilangan, jadi Juna memberanikan diri untuk bercerita dengannya. Setelah bercerita dengannya, Juna pun merasa lega. Meski semuanya belum dapat dipastikan jika semuanya telah selesai. Oke, kita flashback off. Gitulah ceritanya nih kurang lebih, ucap Pak Joni setelah bercerita panjang lebar. Tak ada yang ditutup-tutupi apapun darinya, hanya saja Joni tak memberitahu siapa yang sudah menghamili Anggi. Sebab Juna pun tak bercerita pelakunya siapa saja. Ia sudah menceritakan semuanya dari awal hingga akhir seluruh cerita dari adiknya. Nisa sangat syok. Ia benar-benar tak habis pikir jika Anggi telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Ia paham jika sahabatnya itu memang kurang kasih sayang orang tuanya dari kecil. Tetapi ia tidak menyangka jika Anggi telah melakukan hal sejauh itu. Kalau Anggi meninggal karena ia gak kuat saat melahirkan, lalu janinnya kemana pak? Kok pas dikubur gak ada? Dan siapa pula yang menghamilin? Tanya Nisa menantang Nisanya. Kalau itu bapak gak tahu Nis. Yang jelas pasti Juna tahu janinnya dikemanain, jawab Joni. Astaga. Gumam Nisa menggoyang kepalanya yang terasa pusing. Nisa merasa gagal menjadi sahabatnya. Ia telah gagal menjadi sahabatnya Anggi. Ia bingung harus bagaimana nanti saat ia menjelaskan dengan ibunya Anggi. Nisa menangis terseduh-seduh, untung saja ada Pak Joni. Jadi dia ada yang menenangkannya. Tetapi entah kenapa saat ia masih menangis, ia merasa bahwa di sekitarnya menjadi berbeda. Seperti ada entitas lain yang bergeser dengan alamnya. Samar-samar Nisa mendengar suara tangisan. Sontak ia langsung menghentikan tangisannya. Jantungnya pun berdegup kencang. Ia menoleh ke arah Pak Joni dan ternyata raut wajah Pak Joni pun pucat pasi. Ia juga merasakan ketakutan. Bahkan mendengar suara tangisannya lagi, tetapi Pak Joni juga melihat wujud asli Anggi yang menampakkan diri dalam kamar Nisa. Jangan melihat ke depan, bisik Pak Joni di telinga Nisa saat Nisa menatap ke arahnya. Namun larangan itu seakan seperti perintah. Nisa malah melirik ke dalam kamarnya. Ia membulatkan matanya saat ia mau berteriak Pak Joni dengan sigap menutup mulutnya menggunakan sebelah tangannya. Jangan teriak. Anggap saja kita tidak melihatnya.
Ayo keluar. Kita keluar diam-diam tanpa bersuara. Kunci stang motormu. Pergilah bersamaku, Nisa. Kali ini aku mohon dengarkan ucapanku. Ucap Pak Joni. Nisa menganggukkan kepalanya. Mereka berdua pun keluar dari rumah itu mengendap-endap menuju ke rumah Anggi. Sesampainya di rumah, mereka berdua mendapati berbagai macam pertanyaan. Untung saja Joni bisa mencari alasan yang tepat. Lagi pula belum saatnya Dira dan Ratih tahu tentang kematian Anggi yang sebenarnya. Di sisi lain, lu udah ngomong sama Nisa belum, Tar? Tanya Bagas, kakak kandung Mawar Lestari. Belum, Bang, jawab Mawar terbatas sambil menundukkan kepalanya. Brak. Bagas mengubrak meja ruang tamu. Lu jangan macam-macam sama gue ya. Gue udah kasih lu uang, udah nurutin semua keinginan lu, dan lu belum memenuhi permintaan gue sedikit pun. Awas aja kalau sampai minggu besok lu gak ngomong ke Nisa. Gue gak bakalin lagi ngurusin lu lagi. Dan silakan lu pergi dari rumah gue. Bentak Bagas lalu ia masuk ke kamarnya. Sedangkan Mawar ia terduduk lesu di kursi ruang tamu itu. Tak lama kemudian Bagas keluar dari kamarnya. Gue mau ke rumah temen. Lu gak usah keluar rumah. Kunci aja pintunya. Gue bawa kunci cadangan. Ucap Bagas selalu berlalu pergi dari rumah. Maafin gue, Nggi. Maafin gue, Nis. Gumam Mawar setelah kepergian kakaknya. Keesokan paginya, saat Mawar masih membeli sarapan di pasar, ia tak sengaja bertemu dengan Nisa yang sedang mengantar ibunya. Saat ibunya Nisa sudah masuk ke dalam pasar, Mawar pun berlari ke arah Nisa. Nisa! Panggil Mawar setengah berteriak sambil berlari ke arahnya. Kenapa lu manggil-manggil gue? Tanya Nisa ketus. Ada yang mau gue omongin, tapi gak di sini. Gue nempingnya ntar gue tunjukin jalannya. Ucap Mawar lalu ia langsung menaiki sepeda motor Nisa. Turun gak lo? Gue mau ke sekolah. Tolak Nisa. Jalan. Gue punya info tentang Anggi, saut Mawar. Anggi? Gumam Nisa yang masih merasa marah teringat tentang kelakuan Mawar. Buruan jalan mumpung gak ada yang lihat, pinta Mawar. Iya, saut Nisa. Keduanya sama-sama terdiam, tidak ada obrolan lagi selain Mawar menunjukkan jalannya. Ayo masuk aja, Nis. Di rumah gak ada siapapun kok, ajak Mawar setelah sampai di rumahnya. Di sini aja buruan, udah hampir bel masuk juga nih. Lagi lu mau ngomongin apa sih? Saut Nisa mendesak Mawar buru-buru. Absen aja hari ini. Cepat masuk, Nis. Jangan di depan rumah, gak enak dilihatin tetangga. Ucap Mawar. Oh tak mau akhirnya Nisa pun memasuki rumah Mawar. Nisa duduk di kursi ruang tamu sedangkan Mawar sibuk menyiapkan suguhan untuk Nisa. Nih minuman sama cemilan, sorry. Adanya cuma itu aja. Ucap Mawar sambil menyerahkan senampan cemilan dan minuman. Ya gak apa-apa. Gimana? Mau ngomongin apa? Tanya Nisa. Kayaknya lu penasaran banget ya. Jawab Mawar sambil cengengesan. Gak usah buang-buang waktu gue, War. Saut Nisa. Oke, tenang. Gue bakal ceritain. Dan gue harap sepanjang lu dengerin cerita gue, lu jangan emosi dulu, pinta Mawar. Ya, jawab Nisa ketus. Gue tahu apa penyebab kematian Anggi, ucap Mawar. Karena gak kuat pas melahirkan kan? Udah tahu gue. Ya elah, cuma gitu aja, buang-buang waktu gue banget, ucap Nisa memotong pembicaraan. Lu udah tahu siapa pelakunya? Tanya Mawar yang membuat Nisa terdiam. Gue tahu pelakunya siapa saja, sambung Mawar. Siapa? Tanya Nisa dengan nadanya yang sedikit meninggi. Pelakunya gak cuma satu tapi 17, ucap Mawar perlahan. Nisa yang mendengar banyaknya pelaku pun ia sampai membulatkan matanya. 17? Lu gila ya? Gak usah ngarang cerita deh lu, bentak Nisa dengan geram. Gue gak gila, makanya dengerin dulu cerita gue baru lu ngata-ngatain gue, saut Mawar yang tak kalah sewotnya dengan Nisa. Pelakunya ada 17 dan mereka ngelakuin itu pas malam tahun baru, ucap Mawar yang mulai bercerita. Pantesan dia bilang mau ke rumah gue tapi gak jadi. Ternyata malah jalan sama cowok, batin Nisa. Terus
Di antara 17 itu gue gak kenal semuanya. Gue cuma kenal 2 orang saja, termasuk abang gue dan Pak Ardi. Jawab Nisa. Hah? Pak Ardi bahasa Indonesia? Serius lo? Tanya Nisa tak percaya. Mawar menganggukkan kepalanya. Jadi selama ini gumam Nisa ucapannya tergantung. Ya. Dan setelah mereka tahu kalau Anggi hamil, mereka berkali-kali menyuruh Anggi aborsi, tetap semuanya gagal. Sebab gue pelakunya. Gue yang nukerin obat aborsi itu dengan obat suplemen yang gue punya. Gue tahu ini semua kesalahan mereka dan juga Anggi. Tetapi anak yang dikandungannya itu gak salah. Jadi gue berusaha menyelamatin kandungannya, ucap Mawar menjelaskannya. Kalau lu berusaha menyelamatin kandungannya, berarti harusnya anaknya Anggi selamat dong? Tanya Nisa. Enggak. Anggi mengalami pendarahan yang sangat fatal. Jadi anak yang dikandungannya gak bisa diselamatkan dan juga Anggi juga. Jawab Mawar. Loh, kok bisa sih? Tanya Nisa tak percaya. Bisa. Usia Anggi kan seumuran sama kita. Dan dia juga gak tahu cara ngelahirinya. Dia juga terlalu makan banyak obat. Sampai 5 kalian loh dia disuruh aborsi. Walaupun udah gue ganti pakai suplemen kesehatan, kan tetap aja jumlahnya banyak. Dan juga kita gak tahu di belakangnya gimana lagi. Jawab Mawar. Bentar, kalau lo bisa tahu semuanya, apa jangan-jangan ini akal-akalan lo ya? Lo yang udah ngejebak Anggi dan bikin skenario sendiri kayak gini? Tanya Nisa memojokkan Mawar. Kok lo nuduh gue gitu sih? Maksud lo apaan? Tanya Mawar tak percaya sebab dirinya telah dituduh. Ya lo kan dari dulu gak suka banget sama Anggi, dan sekarang tiba-tiba lo deketin gue terus cerita begini. Siapa yang gak curiga coba? Kalau tadinya musuhan terus tiba-tiba kayak gini. Jawab Nisa mengeluarkan seluruh unek-unek yang membuatnya janggal. Sebenci-bencinya gue sama Anggi, pas gue tahu dia jadi korban pemerkosaan, gue jadi gak tega. Dan lo tahu, Anggi pernah hampir bunuh diri gara-gara stres mikirin kandungannya dan gue. Gue mati-matian bujuk abang gue supaya dia mau nikahin Anggi biar dia gak stres. Bukannya berterima kasih malah nuduh gue. Nyesel gue ngasih tahu semua lu, saut Mawar dengan sewot. Nisa pun terdiam. Sorry, gue gak bermaksud nuduh lo. Gue cuma curiga aja tadi. By the way, thanks sudah ngasih tahu gue, ucap Nisa. Deha Mawar. Yaudah kalau gitu gue pulang dulu. Mau ngusut kasus ini ke polisi. Pamit Nisa. Emang lu ada bukti? Tanya Mawar. Nisa pun berpikir, kalau lo gak keberatan, gue bakal bantuin lo, ucap Mawar menaruhkan diri. Bantuin gimana? Kita aja gak punya bukti. Mau nyari bukti bareng-bareng gitu? Pakai cara apa, Mawar? Kejadiannya aja udah kelewat lama, saut Nisa. Seingat gue dulu minta ke abang buat pasang CCTV di rumah kosong itu yang mereka buat perhatian, ucap Mawar. Jadi mereka ngelakuinnya di rumah kosong punya lo? Tanya Nisa. Bukan punya gue, tapi peninggalan nenek. Di dalamnya juga masih banyak barang-barang yang belum dipindahin ke sini. Makanya dulu gue minta pasang CCTV, siapa tahu ada maling gitu, jawab Mawar. Yaudah ayo kesana, tunggu apa lagi? Ajak Nisa bersemangat. Jangan sekarang gak aman. Kalau siang begini pasti ada teman abang yang nongkrong di sana, saut Mawar. Ngapain di sana? Tanya Nisa. Abang yang nyuruh mereka buat jaga di sana, jawab Mawar. Oh, gitu. Terus kapan bisanya? Tanya Nisa. Nanti malam gue kesana ikut abang. Mereka mau bakar-bakaran lagi katanya. Nanti gue nyelinap ke ruang CCTV, jawab Mawar. Lu sendirian gak apa-apa emang? Tanya Nisa khawatir. Gak apa-apa, aman, jawab Mawar. Oke deh, gue percaya sama lu. Hati-hati ya nanti, kalau ada apa-apa kabarin gue, pinta Nisa. Tenang. Yaudah yuk istirahat di kamar gue aja.
Ntar pulangnya kalau waktu sekolah udah pada pulang, ajak Mawar. Baiklah, saut Nisa. Kini keduanya sudah akur lagi, tidak ada perdebatan apapun. Di sisi lain, hari ini Ardi mendapat mengajar di kelasnya Anggi. Entah kenapa dari tadi pagi saat dia berangkat ia merasa punggungnya terasa pegal. Walaupun begitu ia harus tetap masuk mengisi jam di kelas meski hanya memberikan sedikit tugas. Selamat siang anak-anak, sapa Ardi. Siang Pak, saut mereka kompak. Hari ini Bapak kasih tugas saja ya. Tugasnya mencatat materi dari halaman 7 sampai 25, ucap Ardi. Banyak banget Pak nyatatnya, protes para siswa-siswi yang ada di kelas. Sedikit sudah kerjakan saja, saut Ardi. Pak dikumpulin gak tugasnya? Tanya salah satu siswi murid yang teladan. Dikumpulkan ya anak-anak, ditunggu sampai sore ini di meja Bapak, jawab Ardi. Baik Pak, saut mereka kompak. Setelah memberi mereka tugas, Ardi pun melakukan presensi kehadiran. Saat nama Anggi hendak disebut, sekilas ia seperti melihat ada sosok Anggi yang duduk di bangkunya. Ia jadi teringat saat Anggi masih hidup. Setiap mengabsen pasti Anggi melakukan eye contact menggodanya. Tapi kini semua telah berakhir. Saat Ardi mau membacakan nama siswi setelah Anggi, ia melihat bahwa Anggi duduk di bangkunya yang tersenyum mengerikan ke arahnya. Sontak Ardi pun terkejut sampai ia terpental ke belakang. Hah! Astaga! Bekik Ardi terkejut. Seluruh murid yang ada di kelas itu pun menatapnya kaget dengan kebingungan. Tak ada yang berani bertanya satupun ke arahnya. Ardi menundukkan kepala, ia takut melihat sosok asli Anggi yang sangat menyeramkan. Apalagi tubuhnya itu dipenuhi dengan darah sambil menggendong bayinya yang telah tiada. Dengan tergesa-gesa Ardi mengabsen seluruh murid di kelas itu. Bulu kuduknya pun meremang sampai dia berkeringat dingin yang terus membasahi dahi dan seluruh wajahnya. Ini tolong dicek lagi daftar kehadirannya ya. Nanti taruh di meja Bapak di kantor. Bapak pergi, ada urusan. Pamit Ardi setelah ia meminta tolong kepada salah satu siswi untuk mengabsennya ulang. Jantung Ardi berdegup kencang. Dimanapun ia berada, ia selalu merasa was-was mengingat wajah Anggi tadi. Apalagi ia mendapati kabar jika teman-temannya pun diteror terus-menerus, sampai ada yang bunuh diri akibat teroran dari Anggi. Ada pula yang sampai masuk rumah sakit jiwa karena depresi. 4 dari teman Ardi meninggal bunuh diri akibat gangguan arwah Anggi. 3 temannya yang lain masuk rumah sakit jiwa, sedangkan 3 temannya lagi masuk rumah sakit karena overdosis. Kini tersisa 7 orang saja termasuk Ardi, Bagas, dan Juna. Ardi memilih untuk duduk di bangkunya yang ada di dalam ruangan guru. Ia sengaja mencari tempat yang ramai supaya ia tak merasa begitu takut. Ia pun mengeluarkan ponselnya yang ada di saku celananya. Saat Ardi mau mengirim pesan ke grup chat, ia dikejutkan dengan kabar kematian temannya lagi. Diduga 2 orang temannya bunuh diri dengan tangan gemetar. Ia mengirimkan pesan kepada temannya jika dia seringkali diganggu oleh arwah Anggi yang terus menampakkan dirinya sesuka hati. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Malam ini Ardi, Bagas, Juna, Dika, dan Heru mengadakan acara bakaran-bakaran. Mereka sengaja melakukan itu untuk merilekskan pikiran mereka supaya tidak terlalu stres akibat teror yang mereka alami. Keempat orang itu sudah berkumpul di tempat biasanya kecuali Bagas. Bang, gue ikut abang ya, ucap Mawar ke kakaknya. Gak usah, lu di rumah aja, jagain rumah, tolak Bagas. Gue takut bang kalau sendirian di rumah. Gak tau kenapa gue ngerasa hawanya beda banget gitu bang, ucap Mawar beralasan. Duh, padahal kan gue mau seneng-seneng biar gue lupa sama teroran Anggi. Apa jangan-jangan dia neror Mawar juga ya, batin Bagas. Yaudah lo ikut, tapi lu di dalam rumah aja, gak usah ikut nimbrung keluar, ucap Bagas. Iya bang, saut Mawar kegirangan. Ingat, gak usah nyusahin gue. Lu bawa motor sendiri aja biar kalau pulang tinggal pulang, gak ganggu gue, serga Bagas. Iya, saut Mawar. Keduanya pun bersiap menuju ke tempat tujuan. Mawar pun mengikuti arahan dari abangnya. Bukannya ia masuk ke kamarnya, tetapi ia masuk ke ruang CCTV. Tangannya pun lihai menari-nari di atas papan ketik. Ia berusaha mencari rekaman sesuai tanggal kejadian. Tak lama kemudian, ia pun menemukan rekaman itu. Setelah dilihat-lihat, rupanya rekaman CCTV itu seperti sudah pernah disabotase.
Kejadiannya pun tak ada yang aneh-aneh. Tetapi ada satu rekaman kejadian yang dimana hal itu cukup untuk dijadikan sebagai bukti. Dengan gerakan secepat mungkin, Mawar memindahkan file itu ke flash disk yang ia bawa. Setelah sudah dipastikan semuanya tersimpan, ia pun mengembalikan kesemulanya. Mawar pun celingukan ke sana kemari memastikan jika tidak ada yang melihatnya. Saat ia baru saja keluar dari ruangan itu, ia terkejut bukan main saat ia melihat di depannya ada kakaknya. "Habis ngapain lu dari ruangan itu?" tanya Bagas mengintimidasi. Ini bang, nyari HP. Gue lupa tadi naruhnya di mana. Coba bang ditelepon," jawab Mawar berusaha tenang supaya Bagas tidak mencurigainya. Drrrt. Bunyi ponsel Mawar bergetar. Ini ternyata di saku bang. Ucap Mawar cengengesan. "Lah itu ada di saku," saut Bagas. "Ya lupa gue bang, tadi habis dari kamar mandi. Kayaknya gue taruh di meja makan, tapi pas cari lagi nggak ada. Taunya di sini. Ya udah bang, gue pulang dulu ya. Udah ngantuk nih," ucap Mawar berusaha menjelaskan apa yang dialaminya, meski semuanya hanya karangannya saja. "Oh gitu. Lain kali diingat lagi, jangan sampai lupa. Yaudah sana pulang. Udah malam juga," ucap Bagas. "Iya bang, gue pulang dulu ya. Abang bawa kunci cadangan kan?" tanya Mawar. "Aman," jawab Bagas. "Oke," saut Mawar lalu ia segera pergi dari tempat itu. Untung aja gak ada CCTV dari belakang sampai ruangan itu. Jadi gak ketahuan deh. Batin Mawar terasa lega. Ia pun langsung pulang ke rumahnya. Ia sudah tak sabar menunggu hari esok untuk memberitahukan kepada Nisa. Entah kenapa, meski mereka berlima berkumpul seperti biasanya, ia merasa hawa di sekitarnya berbeda. Kalian ngerasa ada yang aneh gak sih? Celetuk Hiru tiba-tiba. "Iya, padahal kita gak aneh-aneh loh. Tapi rasanya kok beda ya?" "Apanya ya?" ucap Dika. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Tanpa obrolan apapun, mereka segera menyudahi acara malam itu. Padahal mereka belum sempat bersulang. Setelah semuanya beres, mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Ardi mengendari sepeda motornya dengan kecepatan sedang. Saat ia melewati jalanan yang sepi, ia melihat ada seorang wanita yang berjalan sendirian. Ia pun merasa tak tega melihatnya. Akhirnya dia menawarkan tumpangan kepada wanita itu. "Mbak, mau kemana?" tanya Ardi. "Mau pulang ke rumah mas," jawabnya dengan suara yang lemah. "Lemes banget kelihatannya mbak. Abis jalan jauh ya?" tanya Ardi mencoba berbasa-basi. Ia pun mengangguk. "Ya udah ayo mbak, saya anterin sampai rumah," ajak Ardi. Wanita itu langsung menaiki jok belakang motornya. Ardi sengaja memelankan laju motornya. Ia terus saja mencuri-curi pandang dari spionnya. Ardi sangat terkagum-kagum melihat kecantikan paras wanita itu. "Masih jauh lagi mbak rumahnya?" tanya Ardi. "Enggak, nanti kalau ada belokan, belok kiri ya mas," jawab wanita itu. "Oke mbak," saut Ardi. Dari tadi Ardi terus tersenyum-senyum sambil melirik ke arah wanita itu. Saat sudah sampai di belokan, Ardi bertanya ke wanita itu. Loh, belok kiri kan makam mbak," ucap Ardi. Tawanya menggelegar di telinga Ardi. Ardi yang mendengar suara tertawa itu pun syok. Saat ia meliriknya dari spion, ia melihat arwah Anggi yang menatapnya tajam dan penuh dendam sambil tertawa cekikikan. "Hah!" teriak Ardi. Dengan spontan ia langsung mengegas motornya dengan cepat. Keesokan paginya, Mawar sengaja menjemput Nisa sekaligus ia ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. "Nisa, ada temennya nih," teriak Rati dari arah luar. "Teman siapa Tan?" tanya Nisa yang baru saja keluar dari kamarnya. "Siapa ya tadi? Namanya Anwar Nis," jawab Rati. "Anwar? Nisa gak punya temen cowok Tan," ucap Nisa. Bukan, Nawar kalau gak salah."
Saud Rati berusaha mengingat nama temannya Nisa. Nawar apa pula Nawar? Mawar kali ah, ucap Nisa gregetan. Nah itu Mawar. Hehe, maaf tante, orangnya pelupa kalau belum kenal. Saud Rati cengengesan. Ia merasa malu di hadapan Nisa. Ya udah tante, Nisa samperin dulu, ucap Nisa lalu ia berlalu pergi. Nis, sapa Mawar. Iya, tumben banget lo nyamperin gue. Mana masih jam 6 lagi udah sampai sini, ucap Nisa terheran dengan kelakuan Mawar. Ya sengaja, gue udah dapat videonya, makanya gue nyamperin lu biar enak aja gitu kalau berdua, ucap Mawar. Ya tapi gak sebagi ini juga kali. Ini juga. Maksudnya ngantuk tau gak, saut Nisa. Ya takutnya lo udah berangkat sama emak lo kayak kemarin, ucap Mawar. Kan bisa chat dulu, ucap Nisa tak habis pikir. Ribet, saut Mawar. Yaudah sini masuk. Udah sarapan belum lu? Tanya Nisa. Gue sini aja lah. Udah sarapan gue. Lu sarapan dulu aja sana gak apa-apa, jawab Mawar. Bener nih? Tanya Nisa memastikan. Iya bener, jawab Mawar. Nisa pun masuk dalam rumah, tetapi ia tak pergi sarapan bersama, melainkan ia hanya mengambil tas ranselnya lalu berpamitan. Mah, Tan, Nisa berangkat dulu ya. Udah ditungguin temennya, pamit Nisa. Teman siapa? Tanya Rati bingung sebab ia pun tak tahu jika Nisa memiliki banyak teman yang tahu. Ia hanya memiliki satu teman perempuan yaitu Anggi. Mawar mah, udah Nisa berangkat dulu ah, jawab Nisa lalu ia segera berlalu pergi. Nih tante tambahin uang sakunya buat beli sarapan kamu sama teman kamu itu, ucap Dira lalu ia menyerahkan selembar uang berwarna biru. Tante repot-repot banget sih. Ya udah makasih ya Tan, Nisa berangkat dulu, saut Nisa. Udah Dira, jangan terlalu manjain Nisa, ntar malah keenakan dia dimanja terus sama kamu. Tegur Rati merasa tak enak dengan Dira. Gak apa-apa mbak, sekali-kali, saut Dira. Sekali-kali kok tiap hari. Aduh, pusing. Saut Rati memijat kepalanya. Ayo berangkat, ajak Nisa. Lah, cepet amat lu sarapannya, tanya Mawar terheran. Gue gak sarapan, udah yuk jalan dulu. Kita ke taman kota dulu aja yang dekat dari sekolah, ajak Nisa. Oke, gue ikut, saut Mawar. Keduanya pun pergi berboncengan ke taman kota. Sesampainya di sana, Mawar turun dari motor memilih tempat yang cocok untuk mereka berdua. Sedangkan Nisa, ia membeli 2 mangkuk bubur ayam dan beberapa minuman dan cemilan terlebih dahulu. Banyak amat lo belinya Nis? Buat siapa aja? Tanya Mawar terkejut melihat Nisa yang kembali ke arahnya, membawa sekresek makanan dan 2 porsi bubur ayam. Buat kita berdua. Ini makan, ucap Nisa menyerahkan bubur ayam ke Mawar. Enggak, lo aja, gue udah kenyang, tolak Mawar tak enak. Gue tahu lo belum makan, udah gak apa-apa tinggal dimakan aja, gak usah sungkan-sungkan, ucap Nisa. Makasih Anis, lu baik banget dah, saut Mawar. Sama-sama, gue emang baik kok. Lu nya aja yang gak setan, gak ada angin, gak ada sebab tiba-tiba nyari masalah ke gue, saut Nisa sewot mengingat kelakuan Mawar yang menurutnya aneh. Ya maklum anak baru gede, ucap Mawar sambil cengengesan. Oh ya, teman lu gimana? Kok gue lihat lu jarang gabung sama mereka? Tanya Nisa. Ya, pas mereka tahu gue mau bantuin ungkap kasus Anggi, mereka ngejauhin gue, katanya gue munafik. Ya gue gak peduli mereka mau ngomong apa sih, gue cuma ngelakuin apa kata lo doang. Gue ngelakuin ini juga demi nebus kesalahan gue sama Anggi, jawab Mawar. Oh gitu. Oh ya, ini rekamannya, lu lihat sendiri aja, ucap Mawar mengarahkan laptopnya ke arah Nisa. Nisa melihat rekaman CCTV itu dengan sangat teliti sambil memakan bubur ayamnya. Dan benar saja, ia juga tak tahu pelakunya yang lain kecuali Ardi dan Bagas, tapi ia seperti mengenal salah satu wajah di antara mereka. Bentar. Coba lihat ini War.
pinta Nisa. Apa? Tanya Mawar. Ini wajahnya gak asing deh menurut gue, ucap Nisa. Mawar pun mengurutkan alisnya dengan bingung. Ia juga sama. Ia merasa jika tak asing dengan wajah itu. Keduanya pun saling berpandangan lalu mereka membulatkan matanya sempurna. Satpam, pekik mereka kompak. Benar, itu satpam yang cuma jaga di sekolah 1 hari doang, ucap Mawar. Iya itu. Dan dia namanya Juna, kembarannya Pak Joni, imbuh Nisa. Ah, Pak Joni punya kembaran? Tapi kok gak mirip ya? Saut Mawar terheran. Ya emang gak mirip, tapi itu kembarannya. Dan itu pula yang sengaja ngunci Anggi di toilet. Tapi bilangnya toilet itu rusak, padahal Anggi di dalam yang butuh bantuan kita. Jelas Nisa menggebu-gebu. Oke. Gini Nek, kita atur aja strateginya. Ini hari Rabu kan? Siapa tahu satpam itu berangkat lagi gantiin Pak Joni. Biar nanti gue urus dia, lo urus Pak Ardi aja gimana? Oke gak? Ucap Mawar menyarankan idenya. Terus abang lu gimana? Lu gak berusaha ngelindungin abang lu bukan? Tanya Nisa mengintimidasi. Enggak, tenang aja. Nanti gampang gue kasih obat tidur kalau mau nangkepnya, jawab Mawar. Oke, siap, saut Nisa. Setelah selesai sarapan mereka langsung bergegas sekolah karena waktunya sudah mepet. Untung saja jarak dari taman ke sekolah hanya 50 meter, jadi mereka belum terlambat. Mereka mengamati gerak-gerik pelaku dengan seksama. Namun saat Nisa maupun Mawar hendak mendekati pelaku, mereka seolah tahu dan langsung menghindarinya. Akhirnya 1 harian penuh perjuangan mereka pun gagal. Tak ada cara lain mereka bersepakat untuk membicarakan akar masalahnya ke orang tua Anggi dan Rati, supaya kasus kematian ini bisa diselesaikan lewat jalur hukum. Sepulang sekolah, keempat orang itu berkumpul di ruang tamu rumah Anggi. Nisa dan Mawar menceritakannya secara perlahan, sesuai dengan bukti dan cerita yang mereka ketahui. Baik Rati maupun Dira, keduanya sama-sama terkejut mendengar cerita itu. Marah, sedih, kesal bercampur menjadi satu. Namun apa boleh buat, semuanya sudah terlambat. Tetapi semuanya harus adil. Para pelaku harus merasakan konsekuensi dari tindakan mereka. Keesokan paginya, Rati dan Dira langsung ke kantor polisi untuk melaporkan kasus kematian anaknya. Untung saja Dira mempunyai kenalan polisi, jadi kasus kematian anaknya bisa segera diatasi. Sepulang dari kantor polisi, Rati dan Dira sengaja mendatangi sekolah Anggi untuk membicarakan kasus ini kepada kepala sekolah, supaya pelaku mendapatkan konsekuensinya. Saat ini, keduanya sedang duduk di ruang kepala sekolah. Pak Tejo selaku kepala sekolah pun ia tak menyangka mendengar cerita dan melihat beberapa bukti yang dimana ia tertuju ke siswinya dan salah satu guru. Hatinya terasa teriris dan juga malu saat ia melihat rekaman CCTV itu. Kami harap ada ketegasan dari Bapak, ucap Dira meninggikan suaranya. Ia sengaja melakukan itu supaya guru yang lain tahu jika di lingkungan mereka masih ada masalah yang sangat besar. Baik Bu, tenang. Saya akan urus semuanya, ucap Pak Tejo yang berusaha tenang. Pak Tejo di ruangannya gak ya? Males banget ketemu tua bangka yang sombong itu. Pasti dipersulit nih ACC perlombaannya buat kegiatan tengah semester nanti, gumam Ardi sambil berjalan membawa selembar kertas ke ruang kepala sekolah. Tapi belum sampai di depan ruangan, ia melihat banyak sekali guru yang bergerombol di ruangan itu. Bahkan murid sekalipun ikutan mendengarnya. Ada apaan? Ramai banget kayak antri sembako aja, batin Ardi bertanya-tanya. Ardi mempercepat langkahnya menuju ke ruang kepala sekolah. Ada apaan sih Will? Tanya Ardi ke Willy selaku guru yang mengampu mata pelajaran olahraga. Lo dicariin Pak Tejo no, masuk aja ke dalam. Gue juga gak tahu apaan, tapi dari tadi nyebut nama lu terus sih, jawab Willy. Tumben, gumam Ardi. Ia pun menerobos ke rumah itu sampai di ambang pintu. Permisi, beri jalan, ucap Ardi. Nah, itu orangnya yang udah bunuh anak saya, pekik Dira heboh sambil menunjuk ke arah Ardi. Ardi yang mendengar ucapan seperti itu pun langsung mendongakkan kepalanya. Ia melelahkan matanya terkejut. Semua orang pun langsung tertuju ke arahnya menatap tak percaya Ardi. Ardi pun langsung lari terbirit-birit di saat semua orang lengah.
kejar ya kejar. Ngapain dilatin doang? Bekik Rati yang ikutan sewot karena Ardi berhasil melarikan diri. Semua guru pun berbondong-bondong berlari mengejar Ardi. Namun mereka kehilangan jejaknya. Entah kemana perginya Ardi itu. Loh. Itu bukannya Pak Ardi ya? Tanya Noah kepada Nisa. Mana? Tanya Nisa sambil celingukan. Itu di sana. Dia kenapa lari-lari kayak dikejar-kejar orang aja sih? Ucap Noah terheran. Nggak tahu. Ini kak, tintanya totalnya 12.000 ya. Ucap penjual itu sambil menyerahkan sebotol tinta kecil. Oh iya ini pak uangnya. Saud Noah menyerahkan uangnya. Terima kasih. Sama-sama. Nis, tadi lihat Pak Ardi lari ke arah sini nggak? Tanya Pak Bambang dengan nafas yang tersenggal-senggal akibat kecapean berlari. Tadi saya lihat Pak ke sana, tapi nggak tahu lagi kemana. Ada apa ya Pak? Jawab Nisa. Ardi ketahuan melakukan perbuatan asusila dengan sahabat kamu. Makanya tadi pada ngejar. Karena pas mau ditangkap dia melarikan diri. Jawab Pak Bambang. Bodoh, gumam Nisa. Nitip no, ntar kasih ke Mawar aja. Ucap Nisa menitipkan ponselnya ke Mawar. Lalu ia berlari secepat kilat mengejar Ardi. Untung saja dulu Nisa mantan atlet lari, jadi ia sudah terbiasa juga berlari cepat dan jauh. Ia berlari menggunakan instingnya saja padahal jaraknya sudah tertinggal jauh. Saat di pertigaan jalan ia sempat kebingungan mau mengambil jalur yang mana. Rintih orang kesakitan di sebelah kanan yang tak jauh dari tempat Nisa berdiri. Pardi, ucap Nisa. Ardi yang mendengar suaranya dipanggil pun menoleh ke belakang. Ia panik saat ia melihat Nisa yang ikut mengejarnya. Bahkan kini jarak mereka tak begitu jauh. Meski telapak kakinya berdarah akibat menginjak paku, tetapi Ardi terus saja berlari secepat mungkin. Ia takut jika dirinya tertangkap. Suara siren polisi pun menggelegar. Ardi semakin panik mendengar siren polisi yang menuju ke arahnya. Dirinya semakin lama, semakin terasa lemas karena darahnya terus mengucur di kakinya. Di saat itu pula ia kerap kali melihat bayangan Anggi yang seolah terus mengikutinya kemanapun ia melangkah pergi. Apalagi bayangan kenangan mereka saat dulu masih pacaran terus saja berputar di memori otaknya. Ia semakin frustasi mendengar suara Anggi yang tertawa bahagia, sedih, marah, bercampur jadi satu di otaknya. Ardi semakin kehilangan keseimbangan, tetapi ia terus memaksakan dirinya untuk berlari. Pandangan matanya pun semakin mengambur. Ia benar-benar lelah dan lemas. Hingga saat ia hendak menyeberangi jalanan kota yang ramai itu, ia tak melihat ada sebuah truk bermuatan beton yang melaju dengan cepat dari sisi kirinya. Pip! Suara klakson itu menggelegar. Namun sangat disayangkan, tubuh lunglai Ardi menghantam truk itu dengan cepat, hingga tubuhnya terseret hingga 20 meteran lebih. Untung saja kecelakaan itu tidak ada korban lagi sebab supir truk itu langsung ke arah jalur khusus untuk rem yang blong. Brak! Gelak tawa arwah Anggi pun menggelegar sampai semua orang pun bisa mendengarnya sebab energinya yang terlalu kuat. Innalillahi. Bagi semua orang yang melihat kejadian itu secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Para polisi pun segera mengevakuasinya. Dira dan Rati yang mendengar kabar itu pun terasa lega. Akhirnya pelaku itu berhasil mendapatkan balasan yang setimpal. Mesti mungkin lebih sakit apa yang dirasakan Anggi, tetapi setidaknya mereka bisa bernafas lega karena pelaku utamanya sudah tiada. Kini tersisa 2 pelaku lagi. Dira, Rati, dan Nisa, mereka bertiga berkumpul di ruang tamu setelah makan malam. Mereka tersenyum lega sebab kasus ini hampir selesai. Mereka pun berbincang-bincang, sesekali mereka bercanda sambil menceritakan kejadian yang baru saja tadi dialami mereka. Tok 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 tok. Siapa ya? Permisi, ucap seseorang yang berada di luar rumah Dira. Siapa? Tanya Dira. Entah, saut Rati. Biar Nisa saja yang bukain, ucap Nisa lalu beranjak dari duduknya membukakan pintu. Ceklek. Benar ini rumah almarhum Anggi? Tanya lelaki itu. Ada apa? Berani ya lu datang ke sini, hah? Tanya Nisa membentaknya. Dira dan Rati yang mendengar teriakan Nisa pun segera menghampirinya. Ada apa Nisa? Tanya Rati. Tante, saya minta maaf. Saya akui saya salah, sudah melakukan perbuatan asusila dengan anak tante. Tolong maafkan kesalahan saya tante. Saya janji saya bakalan berubah. Saya mohon ampunilah semua kesalahan yang sudah saya perbuat.
ucap Juna dengan suaranya terdengar bergetar dan ketakutan sambil berlutut di kaki Dira. Tanpa sadar Dira meneteskan air matanya. Ia merasa terharu melihat permohonan maaf lelaki itu yang menurutnya begitu tulus. Bangunlah, aku memaafkanmu, ucap Dira sambil mengelus pundaknya. Serius tante? Tante maafin saya? Tanya Juna dengan matanya yang terlihat sembab akibat menangis. Dira pun mengangguk. Juna mencium punggung tangan Dira berkali-kali. Ia sangat haru. Akhirnya ia pun mendapatkan maaf dari orang tuanya Anggi. Padahal sebenarnya Juna tak ikut memperkosa Anggi. Hanya saja ia mencium pipi Anggi. Ia merasa tak tega saat mau melakukan perbuatan tak senonoh itu kepada Anggi. Selain merasa tak tega, Anggi ialah cinta pertamanya saat mereka berdua tak sengaja bertemu di pasar malam kala itu. Tak hanya meminta maaf kepada Dira, tetapi Juna juga meminta maaf kepada Rati dan Nisa. Akhirnya mereka berempat pun masuk ke dalam rumah untuk menenteramkan suasana. Sesekali mereka bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, pegal banget badan gue. Rintik Bagas merasa badannya pegal-pegal. Ia yang baru saja bangun tidur pun sangat syok saat dirinya terbangun di dalam ruangan jeruji besi. Gue di mana ini? Tanyanya pada diri sendiri, yang nyawanya belum sepenuhnya terkumpul. Kantor polisi? Gumamnya membaca tulisan yang ada di dinding. Hah? Kantor polisi? Ucap Bagas yang baru tersadar jika dirinya di dalam penjara. Lepasin gue sialan. Woi, keluarin gue dari sini. Pekik Bagas sambil terus menggoyangkan pembatasnya. Dek. Perut Bagas ditendang dengan sangat kuat hingga ia terkelapar di lantai. Gak usah berisik. Bentak tahanan lain yang merasa terganggu oleh suara Bagas. Maaf bang, semuanya harus adil, gumam Mawar di luar kantor polisi. Lalu ia segera pulang ke rumahnya untuk beristirahat karena hari sudah semakin larut malam. Keesokan paginya, seluruh guru dan beberapa perwakilan para murid pergi bertakziah ke makam Anggi untuk mengucapkan maaf sebesar-besarnya, sekaligus mendoakan arwah Anggi supaya bisa tenang di dalam sana. Sepulang dari makam, mereka pun mampir ke rumah Dira untuk meminta maaf dengannya. Dan setelah kejadian itu pula, sudah tidak ada korban teror lagi. Kini semuanya hidup pun dengan aman dan damai. Akhirnya Mawar pun memilih untuk tinggal bersama dengan Dira, Rati, dan juga Nisa. Kini mereka hidup dengan berbahagia. Sedangkan dua pelaku yang lainnya dikabarkan masuk rumah sakit jiwa akibat depresi karena gangguan teror arwah Anggi terus menerus. Dan cerita pun akhirnya selesai. Oke, akhirnya ceritanya selesai. Cukup kompleks ya ceritanya. Dan bagaimana menurut kalian? Seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.